Corona mengubah skalanya. Bahkan tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa kita sudah hidup ataupun memasuki era dari yang baru tentunya, new life ini, dan kita harus hidup berdampingan, beriringan, berdamai dengan Corona. Membahas hal ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber lagi yang juga merupakan pakar kesehatan masyarakat, Profesor Hasbullah Tabrani. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Waalaikumsalam, Pak Fitri. Sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat, Prof. Tadi sempat merasakan macetnya Jakarta? Macet betul. Macet sore betul. Ke arah sini macet, jadi sudah hampir normal ini kayaknya nih. Itu dia, masyarakat sepertinya mendefinisikan new normal ini seperti apa sih kalau Prof lihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini? Kalau pandangan saya, masyarakat nggak ngerti mana new normal. Masyarakat merasa, yang saya lihat di lapangan, banyak masyarakat nggak merasa ada sesuatu yang terlalu istimewa ini. Ini yang mengerikan juga buat saya. Walaupun kita tahu pada akhirnya secara keseluruhan kita akan berada dalam sebuah kehidupan yang lingkungannya akan berbeda, terutama lingkungan kesehatan dan kesadaran akan kesehatan. Saya kira ini virus corona ini, saya sebutnya VINA, tidak COVID. Ya. Virus corona bahasa Indonesianya kan virus corona, bukan coronavirus kan. Jadi kalau VINA ini sudah habis, yang menjadi puncaknya, ya kita akan berhadapan kemungkinan besar namanya endemis, tidak pandemik. Endemis artinya dia tetap ada di sekitar kita seperti halnya DBD, flu biasa. Nah, tetapi kita sudah menyadari bahwa penularan lewat kontak, lewat harus pakai masker, itu akan menjadi kesadaran baru yang dipicu selama ada VINA kita ini. Pandemi ini. Seharusnya masyarakat pola hidupnya juga berubah, Prof. Seharusnya jadi lebih sadar, lebih menjaga kebersihan, lebih sering cuci tangan, kemudian budaya memakai masker juga harus menjadi kegiatan atau rutinitas sehari-hari. Demikian juga dengan menjaga jarak. Harusnya ada perubahan seperti itu. Ya, itu yang kita harapkan. Dengan penurunan kasus, katakanlah menjadi endemis, tapi tetap kita alert, kita waspada, jaga jarak, pakai masker tadi, jaga kebersihan, itu bagian-bagian yang penting, dan juga olahraga, makanan yang seimbang. Nah, ini dipicu oleh VINA, kesadaran itu memang lebih tinggi sekarang, memang meningkat. Bahkan sistem kesehatan kita harus berubah nih. Seperti apa, Prof? Sebab misalnya, selama ada VINA ini, banyak rumah sakit sudah menerapkan telemedicine, konsultasi jarak jauh. Undang-undang kita belum menunjang itu. Nanti bisa jadi nih, karena ini sudah terjadi, maka ini akan jadi pola pelayanan kesehatan yang baru dengan telemedicine. Baik. Nah, ini normal, pelayanan normal, tapi lewat telemedicine. Walaupun sebelumnya sudah ada beberapa aplikasi-aplikasi yang masih lebih terbatas, tapi dengan virus corona baru. Saya rapat-rapat sudah tetap aja satu hari bisa 3-4 kali rapat, tapi nggak usah pindah-pindahan, menghemat waktu dari kantor satu ke kantor lain, lebih produktif malah. Semuanya dilakukan secara virtual. Itu yang menjadi new normal yang dijalankan manusia. Ini akan jadi new normal ini. Betul, nanti. Sebagai bentuk adaptasi dari masa pandemi ini. Mas Imam, kalau tadi kita dengarkan juga Pak Presiden berkomentar kita hidup berdampingan, berdamai dengan Corona. Nah, sebenarnya bentuk dari berdamai dengan Corona ini harusnya masyarakat harus apa sih? Melakukan apa, Mas Imam? Ya, tentu kan ada kesadaran, awareness, pemahaman yang mendalam ya, bahwa situasi yang sekarang ada ini beda dengan sebelumnya. Nah, itu kesadaran yang mendalam dengan pengetahuan yang memahami secara detail tentang bagaimana kerja virus itu menjadi sangat penting. Nah, baru kemudian pemahaman dan kesadaran itu ditumbuhkan, dibangun, baru kemudian akan didorong kepada perilaku. Lah, perilaku ini tidak selalu berubah, walaupun dia paham sekali, ya, itu belum berubah, apalagi kalau dia belum ada kesadaran, belum ada pemahaman. Baik, paham saja belum tentu berubah, begitu Mas? Apa penyebabnya, Mas? Ya, karena untuk bisa dari memahami dan menyadari, ya, paham dan sadar, baru kemudian dia melakukan, kan harus ada pembiasaan. Kita tahu banget bahwa merokok itu adalah sesuatu yang
berbahaya buat paru-paru, tapi toh tetap banyak yang merokok, kan gitu kan. Jadi tidak selalu orang yang tahu bahwa merokok itu berbahaya, terus berbanding lurus dengan perilaku yang membuat berhenti merokok. Sama juga dengan ini, kita tahu bahwa virus virus corona ini berbahaya dan bisa menular dengan mudah, tetapi juga tidak otomatis orang itu terus kemudian melakukan protokol kesehatan yang selama ini sudah disosialisasikan gitu. Jadi itu tahapan yang sekali lagi harus dia lakukan, harus melangkah. Kalau masyarakat Indonesia sudah sampai tahap mana? Masih sekedar tahunya atau sudah membiasakannya atau seperti apa? Mas Imam, nanti mungkin akan dibahas lagi lebih lanjut karena merupakan PR besar untuk bisa membuat yang tahu ini kemudian menjadi melakukan. Lalu bagaimana juga dengan yang tidak tahu? Nah, ini nanti kita juga setelah jeda akan berbincang-bincang dengan Bapak Abdullah Azwar Anas dan juga Kang Bima Arya. Kalau tadi kita sudah sempat menyoroti ataupun mendapatkan gambar yang viral dari Pasar Anyar Bogor yang begitu ramai. Sesaat lagi.